kifayatuka la tusaku ilaik. Sebetulnya kebutuhan pokok kita, kifayatuka tusaku ilaik min ghairi ta'abin wala nasab. Innamat ta'ab lil fudul. Kebutuhan pokok kita yang hanya mampu membuat kita hidup gitu saja, itu pasti akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke mulut kita tanpa perlu kita kesulitan. Innamat ta'ab lil fudul, yang membuat kadang-kadang kita harus berjerih payah, bersusah-susah dan lain sebagainya karena banyaknya keinginan-keinginan yang sebetulnya sama sekali nggak kita butuhkan. Onten sing menarik ketika Abu Yazid Al-Bustami ditanya, min aina ta'kul? Abu Yazid itu seorang top, makanya disebut Sayyidut Taifah, seorang wali yang sangat luar biasa. Ditanya, sampeyan niku mangane piye? Min aina ta'kul? Sampeyan gak tahu nyambut gawe, sampeyan gak tahu ikhtiar, tapi kok sehat terus, kok ya hidup, kok ya enak. Jawabannya menarik. Maulaya yud'imul kalba wal khinzir afatara alla yud'ima Aba Yazid. Pangeranku itu ngasih makan untuk anjing dan babi. Asu mbek celenge dipakani. Afatara alla yud'ima Aba Yazid. Masa kamu enggak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kasih makan untuk Abi Yazid? Abi Yazid ini piantun top saestu. Ada dua yang selalu saya ingat dari dawuhnya Abi Yazid itu, diantaranya madamal abdu, kau ono ning kitabmu itu, tapi iling-ilingan nih. Madamal abdu yadunnu anna fin nasi man huwa syarrun minhu fahuwa mutakabbir. Siapapun dari kita yang merasa ada yang lebih buruk daripada kita kelakuannya, apalagi lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut masih punya benih-benih takabur, masih punya benih-benih kesombongan. Siapapun yang punya perasaan ada orang lain yang lebih buruk di mata Allah daripada dirinya, maka orang tersebut punya watak-watak takabur. Berikutnya yang saya catat dari dawuh beliau adalah lillahi khalqun kasir yamsuna 'alal ma. Allah Subhanahu wa taala itu banyak punya hamba, punya orang yang luar biasa. Saking luar biasanya dia bisa berjalan di atas air. Tapi laki matalahum indallah. Cuma orang-orang seperti itu belum tentu punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau nadhartum ila man u'tiya minal karamat hatta yatira fala taghtaru bihi. Kamu kalau lihat ada orang ampuh sampai dia mampu terbang misalnya, hatta yatira fala taghtaru bihi, kamu jangan tertipu. Itu biasa saja. Manuk yo gak sangar blas mibar. Hatta tarau kaifa huwa indal amri wan nahyi tarubi. Acuan utama orang itu istimewa atau tidak di sisi Allah adalah misalnya, seberapa kuat dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oh nggih. Pokoknya awakmu dhewe gak duwe tanggung jawab, kamu boleh macak tawakal. Latihan tawakal, wis gak mangan gak piye, urip. Kowe tau tuh mon, ana malaikat ngopi. Urip. Malah kelingan Abu Yazid ya, malah kelingan Nehem. Abu Yazid itu pernah enggak minum setahun. Gak ngombe, kowe 14 jam. Kamu itu enggak minum 14 jam, ngono wis ngresah ae. Mulai asar wis panik, nanti apa ya? Kita cari es apa ya? Abu Yazid itu da'autu nafsi ila ta'atillah. Da'autu nafsi ala ta'atillah. Saya itu pengen ibadah, tapi falam tujibni. Tahu-tahu nafsunya itu tidak tertarik. Males gitu loh. Ibadah itu males. Akhirnya disiksa sampai Abu Yazid gara-gara males itu famana tuha minal ma' sanatan. Langsung didenda nafsunya untuk tidak dikasih air selama setahun. Dan hidup-hidup saja, paham Pak? Makanya
Ya pancen dadi wali ki abot panjenengan wis paling penak wis dadi wong biasa kaya awakmu nih. Sekarang kita geser. Tadi itu kan orang yang tidak punya beban, tidak punya tanggung jawab. Kalau dia punya keluarga, entah itu orang tua, entah itu pasangan, apalagi anak, iku fala yujuzu, iku fala yajuzu mongko ora wenang, iku fala yajuzu mongko ora wenang, apa qu'uduhu lungguhe almuil ammaksabin saking pegawean. Kalau dia punya tanggung jawab, ya jelas dia tidak boleh untuk kemudian gak nyapo-nyapo, gak lapo-lapo. Lah anake piye? Apa dilatih dadi wali ket mulai tas lahir dengan atas nama tawakal, maka kemudian dia tidak berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Ini keliru. Karena tawakul, at-tawakul fil mu'il itu akan berbeda dengan tawakul ketika dia sendirian. Orang yang kayak Abi Yazid itu menirukan haliyai Rasulullah yang memang yudhaimuhu rabbuhu wa yaskih, sing pancen dahare kuwi ngenteni didulang Allah Subhanahu wa taala. Wis jegideg iku wis mesti teko. Mesti teko jajal. Misale wis semaput ya. Misale kowe semok jajal 3 dina gak mangan kok semaput. Lek pancen jatahmu jek urip, ana ae kok dalane amrih panganane teko. Lambe mumbuh murah-murah kamu sadar-sadar wis diinfus. Nah, lho, itu kan jalan Allah Subhanahu wa taala keimangan kowe to. Lho, iya Pak. Jajalan ae. Mumpung cek dhewe, paham Pak? Ya, ini penting itu. Tapi tawakal semacam itu sebetulnya adalah tawakal yang menjadi haliyahnya Rasulullah. Tapi kasab, nyambut gawe, berusaha, berjuang itu juga merupakan satu di antara kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Fa idza qudiyas shalah fantashiru fil ardi. Ketika kewajiban-kewajiban primer kita sudah kita penuhi, waya salat ya salat, maka kita diperintahkan untuk bergerak untuk mencari wabtaghu min fadlillah, wabtaghu min fadlillah. Kamu diperintah untuk bergerak untuk mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala rupane rezeki. Tapi tetap wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Tapi tetap selama kamu proses berdagang, bekerja, apapun yang kamu lakukan untuk mencari rezeki, kamu jangan lupa bahwa ini semua hanya ikhtiar yang mungkin kita lakukan sebagai seorang hamba, tapi yang memberi rezeki tetap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Yus latihan lah. Latihan awake dhewe kayak kemarin toh. Latihan bagaimana kita percayanya pada ar-razik, bukan kepada rizki. Paham ora? Kepada sang pemberi, bukan apa yang diberi. Ngono. Jadi kayak awakmu latihanmu yang ngono, metu misalnya, metu nggo dhuwit 50.000, kabeh nggo dhuwit 50 juta. Kok tenangmu padha, berarti mulai arep kowe. Masuk iku, mulai arep masuk pangkatmu mulai arep mundak iku. Tapi nek awakmu ternyata memiliki kepercayaan diri lebih karena mohon maaf misalnya kowe nyekel duit 50 juta. Tapi kamu panik dan gampang buntu pikiranmu nalika duitmu mek 5.000 atau 50.000. Yo cik sowi kuwi dadi muwali. Jangan sampai kamu tadzallul, rendah hati, rendah diri di hadapan orang hanya untuk mengharap pemberian atau mengharapkan secuil kebaikan dari orang lain. Biasa saja. Kita baik itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memperlakukan orang lain dengan baik, dengan penuh hormat dan respek, itu perintah Allah taala. Jangan sampai kamu tambahi dengan embel-embel siapa tahu saya baik kemudian mendapatkan sesuatu. Paham rawe? Jangan sampai harga dirimu hilang hanya uangku nek wis mulai ngatong. Kalau tangan kita sudah mulai apa jenenge meminta, maka habislah kita. Satu-satunya yang paling menyenangkan dimintai itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ono bahasa apa kae?
la tas'alanna bunayya Adam hajata wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Kamu jangan biasakan minta-minta kepada orang lain, tapi mintalah kepada Allah yang pintu pemberiannya tidak pernah tertutup, tidak pernah terkunci. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah sangat marah kalau kamu kemudian sombong, tidak mau berdoa, tidak mau tazallul, tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Berbeda dengan sesama teman-teman kita, bahkan saudara kita atau mungkin orang tua kita, ketika kita terus-terus meminta, maka pasti akan timbul kekecewaan. Paham ora? Wis saiki sik mondok Pak telas enggak masalah. Tapi akan ada masa di mana kamu sudah tidak punya kelayaan untuk kemudian terus WA, kula pengen niki gak ono. Paham? Iya. Tapi memang ngono kuwi. Kowe duwe kanca, duwe dulur kok angger cetuk senengane mek ngrepoti kowe tok bahagia gak kowe? Lek kuwi lek Duja tadi Duja. Aku seru. Aku di murid jenenge Duja, masyaallah. Sesat tenan. Tapi ya ben gak apa-apa. Pokoke urip aja. Ya. Terusannya apa? Terusannya? Akhlis wada. Lah ini wasiat berikutnya adalah al-ikhlas. Kita masuk bab ikhlas. Mari bab tawakal masuk bab ikhlas. Ya kul wallahu ahad lho, surat. Tapi ikhlas sih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim akhlis wada alla turida bi taati illa taqarruba min ilahika dzil kila. Anten beberapa nuskhah niku dzil ula padha wae dzil kila mangke. Akhlis ikhlas sira. Akhlis murnekno sira. Asal maknane ngono. Akhlis ikhlas sira. Wadau tawi ikhlas iku Allah turida yen orang ngarepake sira bitaatin kelawan pengabekti iku Allah turida yen orang ngarepake sira bitaatin kelawan pengabekti illa taqarruba angin marek min ilahika saking pangeran ira dzil kila kang duweni pangreksa semua hal baik yang bisa kita lakukan jangan sampai tidak kita niati liwajhillahi ta'ala. Apa wae barang apik sing mau lakoni usahakan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa nuskhah niku dzil ula padha wae kang duweni kaluhuran, berarti kalau dzil kila kang duweni pangreksa. Tapi ikhlas itu ya macam-macam. Mriki niki didhawuhaken ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah semua ketaatan yang kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini sulit kita lakukan. Super sulit. Ini butuh latihan panjang untuk mencapai derajat ini. Yang kedua, al-amal toma'an fis sawab wa haraban minal iqab. Ini rata-rata kita punya. Sampean sholat, sampean zakat, sampean puasa, siapa tahu kamu akan masuk surga atau minimal selamat dari neraka. Paham gak? Ya bara. Wah kayak mana ngono mesti. Inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha ila akhirih. Pokoke piye amrih gak mlebu neraka iso mlebu. Oke. Itu ikhlas tingkatan kedua. Paham ora? Ikhlas tingkatan kedua. Ikhlas tingkatan ketiga, kamu mencoba baik dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala mengangkat hidup kamu atau memperbaiki hidup kamu, menjaga kamu. Kamu jaga sholat misalnya, supaya Allah taala selalu menjaga kamu. Kamu melakukan gak usah ngel-ngel. Kowe maca waqiah enek ning kene contone ya. Bener. Sik ndi mau. Sempat maca aku. Al martabah asalisa al amal li ajlillah li ajli annallah yughnihi fid dunya. Kamu mencoba amal karena Allah Subhanahu wa taala
supaya kamu dibuat kaya oleh Allah di dunia. Artinya dibuat kaya, kamu dibuat tidak tergantung atau memiliki ketergantungan dengan orang lain. Misale kaya qira'a surat al-waqiah. Wis, ya ta. Mbon dina maca waqiah. Awakmu bendina maca waqiah ta? Tujuanmu apa? Supaya kamu tidak merepotkan orang lain. Siapa tahu Allah Ta'ala menakdirkan kamu menjadi pribadi yang mandiri, pada akhirnya tidak tergantung dengan siapapun. Oke, niku tetap ikhlas, tapi ikhlas paling ndek. Ya, dimana kita menyapa Al-Quran untuk mendapatkan hadiah-hadiah kecil di dunia. Paham Pak? Iya Pak? Peng piro biasane waqiahan? Kok peng 3 to? Peng 3 iku kan ketoke, peng ewon lho wong sing waqiahan bisa sakmono ewu. Luar biasa itu. Kowe mandi ya sugih tenan kowe. Nek mandi, oh ya tergantung, lah tapi bagus. Sik, awak mulai pas mulai ngono ya waqiahan. Hah? Nyapa kok gak Pak tak yakin kowe? Istiqomahno, yakin toh? So, Abdullah bin Mas'ud suatu ketika ditanya oleh sahabat yang lain, kira-kira apa yang akan kamu siapkan untuk anak-anakmu ketika kamu meninggal? Gak ada kecuali waqiah. Enggak ada kecuali waqiah. Nggih. Kulo biyen cilik wis didhawuhi mbek apa? Ndres le waqiah le ben gak angel uripmu. Nggih. Nggih. Mana aku bal-balan ya pangga waqiahan, aku wae mancing. Lho, iya Pak. Iki becik saya ora melu mancing kowe. Ya, atok. Nyanding atok. Waqiahan aku piye anggitmu? Mergo aku dhewe makane gak waca ping 14. Lek wis mari kok 14 mulai aku mancinge. Lho iki takon arek. Yo, atok ana, gambuk ana. Kosim kowe ngowah tok. Wae ndonga tok. Amin. Wes. Ora jelas belas iki. Enggak apa-apa. Enggak, ya mergo apa-apa. Karena kita sudah berada di situasi sing gak nyaman saja. Kalau kita ketemu maghrib, waqiahnya belum. Ya sing ngono tok. Ora kok mergo piye-piye ora. Masalah sugih gak sugih iku ukurannya di sini, cukup itu ukurannya di sini. Dan hanya Allah Ta'ala yang mampu membuat kita merasa cukup. Masya Allah duwe apa ae kalau tidak diberi rasa cukup, naudzubillahi min dzalik, hatam gue. Kamu punya segalanya, tapi ketika kamu punya saudara atau tetangga yang tahu-tahu menurunkan motor baru atau mobil baru atau hanya sekedar kulkas baru, panik gue. Iya, gue tas tuku TV misalnya, kuwedi tuku TV. Kudune mau syukuri apa piye, mau delok ambek dulur-dulurmu, ambek kanca-kancamu, wis. Tapi kalau kamu tidak diberi rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada orang yang beli televisi yang mungkin jauh lebih kecil dari yang kamu beli, kamu wis panik. Lah yo, wong iki ketoke gak patek bejaji kok yo kuat tuku TV. Lho malah ngono metu kowe. Paham ora? Dan itu sangat berbahaya, penyakit itu. Iku politren gak ngatasi. Loh, artinya tidak mudah untuk ngatasi itu lho, paham ora? Wes, ikhlas saiki. Belajar ikhlas dalam segala hal. La taksidan ma'ahu ila haradid duna, ya ta? La taksidan ojo nejo temen sapa sira. La taksidan ojo nejo temen sapa sira ma'ahu sertane taqarrub, tulis mergo kadohan wisan. Ma'ahu sertane taqarrub ila haradid duna, maring sejo donya. Ila haradid duna, maring sejo donya. Jangan sekali-kali kamu beribadah punya tujuan. Artinya harus kamu latih. Jangan sampai kamu berbuat baik punya tujuan-tujuan yang bersifat dunyawiyah. Kathanaihim contohnya. Kathanaihim koyok pengalem bonone nas. Kathanaihim koyok pengalem bonone nas. Au nahwi dzaka utawa padane mengkono-mengkono sana tawassulan ing lantaran. Asale ngene, dadi lek cara kuwi gak syair no asale ngene, lafate. La taksidan ma'ahu tawassulan ila gharadid duna kathanaihim au nahwi dzaka. Asale ngono. Aja sampai
kebaikanmu hanya sebuah lantaran atau hanya sebuah proses untuk mencapai pujian-pujian orang lain. Supaya kowe didemeni wong, kowe dicocoki wong, kowe dilem-lem wong, kowe dipundi-pundi. Ngerti pundi-pundi ora kowe? Di angkat-angkat ngono, luar biasa, wong istimewa. Istimewa apa? Tidak bisa. Sa'id Ibnul Musayyib itu mengatakan bahwa semua dari kita itu tahta kanafillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang menghargai kita? Kenapa ada orang itu menganggap kita ini baik misalnya? Itu murni karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang dengan kita, kemudian menutup semua kelemahan kita. Sampai teman kita atau katakan orang lain nggak ngerti kalau kita seburuk itu, kalau kita sebusuk itu. Tapi fa idza aradallahu fadihata rajulin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah ingin untuk menjatuhkan kita, ada beberapa itu fadihata abdin ahrajahu min tahti kanafihi. Kalau Allah sudah ingin menjatuhkan kita, maka semua tutupnya akan dicabut. Fadhaharat linnasi auratuhu. Fadhaharat linnasi auratuhu. Tahu-tahu satu persatu dari sekian banyak orang yang mengenal kita, tahu-tahu ngerti kelemahan-kelemahan dan kekurangan atau bahkan kebusukan kita. Pada akhirnya semua orang ngerti bahwa kita sebusuk itu. Awal-awal loh, makanya betapa pentingnya kita selalu berhati-hati. Karena tidak ada dari kita tidak punya keburukan, itu tidak ada. Ada semua. Semuanya ada. Hanya masing-masing kadang-kadang tidak ngerti, tidak tahu. Paham ora? Wes. Wahdhar lan rumaksa sapa sira. Wahdhar lan rumaksa sapa sira. Riyaan ing riya. Riyaan ing riya, riya maknane pamer. Muhbiton kang lebur apa riya. Muhbiton kang lebur apa riya. Li ibadatin maring ibadah. Semua yang sudah kita lakukan dengan penuh perjuangan jangan sampai hilang begitu saja karena kita pamerkan, atau karena dari awal memang naudzubillah tujuan kita memang riya. Wangzur lan ningalono sira. Wangzur lan ningalono sira. Wangzur lan ningalono sira ila nadharil alimi maring oleh mirsani zat kang mudaneni, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakmula mongko sababe sampurno sapa sira. Fatakmula mongko sababe sampurno sapa sira. Kowe kudu belajar tenan untuk menghindari yang namanya riya, yang namanya suka pamer. Artinya suka memamerkan kebaikan-kebaikan yang mungkin ditakdirkan bisa kita lakukan. Wong sing takdirne lho pangeran. Nyapa kok mau pamer nih? Kok awakmu gak pamer tok ambek pangeran nyapa? Kok gak pamer ambek pangeran tok nyapa? Biasa saja. Misalnya kamu bisa sedekah misalnya. Kamu bisa berbagi. Yang ngasih rezeki siapa itu? Yang ngasih kesempatan kamu dan membuat kamu mau untuk berbagi siapa? Terus nyapa sebab awakmu kudu pamer mbek wong? Kecuali kowe panutan. Paham? Ketika apa yang kamu lakukan itu punya potensi untuk ditirukan orang lain. Siapa tahu ketika kamu berbagi, kamu menginspirasi. Bener ya? Bahasanya kan? Raro bahasanya. Menginspirasi orang untuk melakukan hal baik yang sama. Lah enggak masalah. Lah cewek awakmu yo kusik. Sopo wis ngarep nurun awakmu lho sapa? Wis biar omong dujan wis. Jaja. Pokok aduh. Tapi wong model ngene iki awet to. Benar itu. Orang-orang yang kayak modelnya kayak Duja itu malah biasanya awet. Tapi wong pancen senengane pamer. Dawe Bishr Al-Hafi, seorang wali top ini. Gue malah bingung sapa meneh kowe. Wali top.
Bishr al-Hafi itu mengatakan yakunu rajul mura'yan fi hayatihi wa ba'da mauti. Kadang-kadang kita ini saking sukanya pamer, kita ini bukan hanya pengen pamer ketika kita masih hidup, bahkan ketika pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita kadang-kadang masih berharap bisa pamer. Wis mati padahal. Wis mati tapi jek pengen carane piye? Pamer wis mati tapi pamer. Caranya bagaimana? Kila lahu kaifa yakunu mura'yan ba'da mauti. Bagaimana cara kita pamer kalau kita sudah mati? Yuhibbu ayyaksuran nas ala janazatihi. Ketika kamu mulai berharap so aku nek mati muga-muga sing takziah wakeh lha kuwi. Kowe nek mati sing takziah wong papat, kambek wong 4.000 bangga ndi? Yuhibbu ayyaksuran nas ala janazatihi. Ketika kita tahu-tahu terbersih dalam otak kita, wis melakukan semua amal-amal yang bisa kita lakukan sampai wong-wong akhirnya ngecap awake dhewe wong solih, menganggap kita orang baik. Terakhir kita tutup, aku kan jamaahku akeh. Wong sing demen mbek aku akeh, wong sing cocok mbek aku akeh, santriku akeh. Engko nek aku mati, sing takziah yo entek kabeh amalmu. Paham?